Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 10 TKJ 5 akan mempresentasikan materi tentang hasil kebudayaan pada masyarakat praaksara tingkat lanjut, sistem kepercayaan masyarakat praaksara dalam pembelajaran sejarah, dan akan dibawakan oleh Fadil Fawas Ahmad sebagai pembawa 1, Anindyan Ramesti sebagai pembawa 2, Aini Mafiros sebagai pembawa 3, Ivanur Felicia sebagai pembawa 4, Titi Nurika sebagai kameramen, Ahmad Musakinur Alvan sebagai ketua. Tradisi lisan dan folklore. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradition yang berarti menyampaikan atau meneruskan. Dari kata ini muncul kata bahasa Inggrisnya tradition dengan pengertian yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tradisi diartikan sebagai hal yang disampaikan atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Kunto Wijoyo, tradisi lisan merupakan salah satu sumber sejarah. Sebab dalam tradisi lisan terrekam masa lampau manusia yang belum mengenal tulisan, entah terkait dengan kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, nilai-nilai, atau pengalaman sehari-hari mereka. Tradisi lisan terangkum dalam apa yang disebut folklore, jejak sejarah masyarakat praaksara dalam bentuk dongeng, legenda, mitos, musik, upacara, pepatah, lelucon, tahayul, lagu rakyat, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan, alat musik rakyat, pakaian dan perhiasan tradisional, obat-obatan tradisional, arsitektur rakyat, dan kerajinan tangan merupakan bagian dari apa yang disebut folklore. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Setiap masyarakat atau kebudayaan di Nusantara memiliki folklore-nya sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan kita dikenal sangat kaya dengan folklore. Jenis-jenis folklore. A. Mitos dari kata bahasa Yunani mitos. Mitologi adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau oleh penganutnya. Mitos umumnya menceritakan tentang terjadinya alam semesta dunia, bentuk khas hewan, bentuk topografi, petualangan para dewa dan kisah percintaan mereka dan sebagainya. Hampir setiap suku bangsa di Indonesia memiliki mitos, umumnya terkait dengan asal-usul masyarakat tersebut. Dapatkah Anda menyebutkan contoh mitos di daerah Anda? B. Legenda. Mirip dengan mitos. Legenda adalah prosa rakyat yang dianggap oleh yang mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Bedanya dengan mitos, tokoh dalam legenda lebih bersifat duniawi. Terdapat beberapa ciri legenda diantaranya: 1. Bersifat duniawi, artinya bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang dan terjadi pada masa yang belum terlampau lama. 2. Ditokohi oleh manusia yang ada kalanya mempunyai sifat dan kekuatannya luar biasa serta seringkali dibantu oleh makhluk-makhluk gaib. 3. Milik bersama suatu komunitas tempat legenda tersebut lahir. 4. Sering mengalami penyimpangan dari versi sebelumnya atau terutama karena tidak tertulis. 5. Diwariskan secara turun-temurun. 6. Banyak mengandung ajaran tentang kebaikan dan kejahatan sehingga dapat dijadikan pedoman hidup. Jan Hendrik Brunvand menggolongkan legenda menjadi 4 kategori yakni sebagai berikut. 1. Legenda keagamaan. Legenda keagamaan yaitu legenda yang berkisah tentang para pemuda agama. Legenda perorangan adalah kisah tentang orang-orang tertentu dan dianggap benar-benar terjadi. Contohnya legenda mengenai cerita Panji, Jawa Timur. Panji adalah seorang pangeran dari kerajaan Kahuripan yang senang sekali menyamar menjadi orang biasa untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Contoh lainnya adalah Sabai nan
Alui dan si Pahit Lidah dari Sumatera, si Pitung dan Nyai Dasima dari Jakarta, Lutung Kasarung dari Jawa Barat, Rara Mendut dan Cakartingkir dari Jawa Tengah. 4. Legenda tempat. Legenda tempat adalah kisah yang berhubungan dengan nama tempat atau bentuk topografi suatu daerah. Legenda ini berkembang hampir di semua tempat di Indonesia. Dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun dari dalam dongeng. Mungkin kita akan menemukan manusia bisa terbang atau hewan yang dapat berbicara. Umumnya dongeng tidak diketahui pengarangnya. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga dongeng yang mengajarkan tentang baik buruk dan bahkan sindiran. Dengan demikian, selain menghibur, dongeng juga merupakan sarana sosialisasi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nyanyian rakyat. Menurut ahli folklore Jane Harold Benvan, nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Dalam nyanyian rakyat, kata-kata dan lagu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Namun, teks yang sama tidak selalu dinyanyikan dengan lagu yang sama. Sebaliknya, lagu yang sama sering dipakai untuk menyanyikan beberapa teks nyanyian yang berbeda. Tradisi bangunan megalitik. Mega berarti besar, litos berarti batu, didasarkan pada kepercayaan akan adanya hubungan antara orang yang masih hidup dan yang telah meninggal, terutama pengaruh kuat orang yang telah meninggal terhadap kesejahteraan masyarakat serta kesuburan tanaman. Jasa seorang kerabat yang telah meninggal diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Bangunan ini menjadi sarana penghormatan, tempat singgah, serta lambang dari orang yang telah meninggal itu. Bangunan dan tradisi megalitik tersebut hampir di seluruh kepulauan Indonesia, diantaranya Nias, Sumatera Selatan, Jawa, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Toraja, Flores, dan Sumba. Bentuk bangunan bermacam-macam. Bangunan yang paling tua mungkin berfungsi sebagai hiburan dengan bentuk beraneka ragam. Bentuk tempat penguburan berupa dolmen, peti kubur batu, bilik batu, sarkofagus atau keranda batu, lamba atau bejana batu, warga batu, kandang, dan temugelang. Di tempat-tempat penguburan seperti itu biasanya terdapat beberapa batu besar lainnya sebagai pelengkap pemuja, seperti menhir, batu nenek moyang, batu saji, batu lumpang, batu lesung, batu dahon, pelinggi batu, tembok batu, dan jalan berlapis batu. Peninggalan megalitik di Sumatera Selatan terutama berupa menhir, dolmen, kuburan berudak, kupu-kupu batu, kalung, lesung batu, serta patung-patung batu bergaya statis dan dinamis. Setelah itu, monumen-monumen megalitik yang telah diteliti di Jawa Barat ialah di Kosala, Lepaksi Besung, Mesir Angin, Kota Bogor, Leles atau Garut, Bendungan, dan Muara atau Bogor. Di Jawa Tengah, bangunan megalitik banyak tersebar di wilayah-wilayah seperti Purbalingga, Gunung Slamet, tepatnya di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari, di mana terbesar 18 situs megalitik serta kembang situs terjamin. Selanjutnya di wilayah timur Indonesia seperti Sumba, terdapat situs megalitik berupa makam Waingapu, Sumba Barat, yang sampai sekarang masih dirawat dengan cara baik oleh masyarakat setempat. Di Kepulauan Nias masih banyak unsur dari zaman megalitik yang dipertahankan oleh masyarakat seperti tradisi lompat batu yang merupakan bagian dari acara inisiasi dari situs kedewaan seorang anak. Tradisi penggunaan kubur batu pun masih dipraktikkan di beberapa wilayah di kota itu. Dinamisme dari bahasa Yunani dinamis yang berarti kekuatan atau daya adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib yang mampu memberikan manfaat atau mara bahaya bagi manusia. Benda-benda suci itu mempunyai sifat yang luar biasa, baik karena kebaikan maupun karena keburukan.